Walaupun ini keratonnya Islam, tradisinya yang penting tetap Islam, tapi simbol agama lain boleh di sini. Begitu, Hindu, Buddha, Kristen itu di sana ada Bible. Nah, nanti di situ ada kisah-kisah nabi-nabi ya Bu ya, Nabi Yusuf, Nabi Isa. Kita sudah sampai pada titik tujuan jalan-jalan kita hari ini. Setelah di 2 titik tadi perjalanan cukup melelahkan. Alhamdulillah sore ini hampir jam 15 cuaca bersahabat. Saya bersama dengan guide dari Gua Sunyaragi, kita akan diantar untuk jalan-jalan ke detail Gua Sunyaragi dengan tujuan agar para pemirsa yang bisa lihat video ini akan ikut berkunjung ke Gua Sunyaragi. Yuk kita ikuti. Ini niru yang di dalam, jadi kesannya situs juga. Iya. Yang lama pakai batu karang. Iya. Tapi yang lamanya ini di dalam. Iya. Kalau ini tahun 90-an oleh Pak Ismail Saleh dulu Menteri Kehakiman. Nah, kebetulan Pak Ismail Saleh itu orang Cirebon. Iya. Jadi dia mau ngeramein kota Cirebon, bikin panggung budaya buat sana seni. Cuma acaranya malam. Oh, supaya ya betul, kayak rasanya kayak di Prambanan, nanti ambil bagian bagang itu, jadi orang yang nari di Kapura nongol Ibu, jadi turun di sana. Jadi kesannya kayak di Bali atau Prambanan. Iya. Nah ini mulai situs yang tertuanya nih. Oh, Ibu. ini. Iya, ini pendopo. Jadi gedung pendopo ini dulunya sebagai tempat istirahatnya keluarga Sultan apabila kunjungan sini. Jadi kalau dia kunjungan sini, dia istirahat sini bermalam atau nginepnya. Ini ada 2 ruangan. Ini dibikin tahun 1848. Oh, udah lama. Ya, betul. Ini konstruksi bangunannya ada konstruksi Cinanya, atapnya kayak kelenteng Ibu. Iya. Nah ini bangunannya tengahnya kayak penopang gedenya kayak Eropanya, Belanda. Nah ini adat Jawanya, pagar-pagar atau geribik itu. Nah ini jogloan nih. Jadi adat orang dulu rumahnya kayak gini modelnya kayak Belanda. Itu atapnya kayak kelenteng. Nah ini penopang gede-gedenya adat Belandanya, Eropanya, dan itu Jawanya, Cirebonnya. Nah, jadi ini pendopo. Ya betul. Jadi keluarga Sultan. betul keluarga Sultan Ibu. Boleh bertanya Pak? Ya boleh Bu, mangga silakan. Kalau Bapak sebut tadi Sultan, kita ada 4. Iya. Jadi Sultan yang mana? Nah ini kan Cirebon dulu ada 1 kesultanan Ibu, maaf ya. Iya. Jadi gara-gara Belanda masuk, akhirnya dipecah menjadi 3 kesultanan sebenarnya. Iya. Yang pertama Kesultanan Kasepuhan, Kanoman, Kecerbonan, dan dengar lagi nomor 1 lagi Prabonan. Tapi Prabonan belum diakui karena buat belajar Ibu. Jadi yang diresmikan atau diresmikan baru 3. Berarti Kesepuhan, keluarga Sultan ada di sana. betul. Jadi 1 turunan juga sebenarnya. Jadi Kesepuhan itu kalau bahasa kita Indonesia itu sepuh itu tua. Yang pertama. Jadi Kanoman, Anom muda. Pecah lagi Kecerbonan dan pecah lagi mau jadi Prabonan gitu. Tapi Prabonan belum diizinin Ibu. Nah ini yang paling besar itu Kasepuhan sama Kanoman sebenarnya. Berarti ini bagian daripada Kesultanan Cirebon. Nah, jadi kan gara-gara Belanda masuk dipecah, akhirnya aksesnya dibagi-bagi Ibu. Jadi 1 atap dengan Keraton Kesultanan Kasepuhan. Jadi kalau keluarga Sultan sini dia istirahatnya di sini. Jadi di luar keluarga nggak boleh masuk ke sini. Nah, ini sekarang dibuka buat umum, buat asal ngomong buat tempat wisata. Barangkali ada yang mau nyepi sini atau tirakat silakan boleh. Dan barangkali pakai gedung ini juga Bapak boleh kayak wedding atau mau hal lebih halal silakan. Tapi kalau sekarang yang buat nginep-nginep atau puasa atau bertapa lagi itu udah dipakai lagi sama keturunan. Tapi kalau ada yang luar turunan mau pakai silakan boleh. Makanya kan dengan sesuai nama Gua Sunyaragi. Jadi goa dan guha beda. Jadi goa itu alami, kalau guha bikinan. Jadi Gua Sunyaragi ini dibentuk. Nah ini bikin yang bentuknya ini oleh keturunan Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Wiyati. Nah kalau menurut garis besar itu cucunya dari Prabu Siliwangi. Jadi Prabu Siliwangi itu anaknya 3, Pangeran Walang Sungsang, Nimas Rara Santang, dan Raden Kian Santang. Dan ini sebenarnya Syekh Syarif itu anak yang dari perempuan yang bernama Nimas Rara Santang, yang menikahnya itu dengan Kesultanan Mesir atau Kerajaan Mesir. Nah itu pangerannya yang bernama Syekh Syarif Abdullah, yang ada kaitannya dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Akhirnya menikah, diberi anak lelaki 2 Ibu. Namanya Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Wiyati nama sininya, dan yang kedua Syekh Nurullah. Nah ini keturunan dari yang perempuan gitu. Makanya para wali itu dekat dengan
Kanjeng Nabi. Iya. Sebenarnya ada setelahnya dari situnya. Nah itu nanti lebih tuanya situs dalam Ibu. Kalau ini kan situs yang di luar. Tadi Iya. itu ada dua, ada di Iya. situs luar, ada situs dalam. Iya. Nah, kalau ini situs luar. Iya. Jadi 1848 lebih muda. Kalau yang di dalam 1596 sampai 1788. Siap. Nah nanti ada berapa macam guanya, nanti macam-macam fungsinya. Iya. Jadi tidak semuanya guanya itu buat meditasi atau bertapa. Siap. Barangkali mau lanjut kita lihat jadi sambil ke dalam sambil jalan semangat Pak. Ayo. Nah, ini kan bangunan tua. Sebenarnya ini kan terasnya taruh keramiknya pakai terakota Ibu, sebenarnya Iya. keramik tanah. Cuma 2014 sultannya minta diperbarui modern pakai keramik modern, padahal aturan cagar budaya nggak boleh. Jadi kenapa? Ngerubah bentuk. Pak, ini pasti masuknya lewat sini. Ya, kalau gerbang utamanya bukan ini Bu, sebenarnya depan, alur sana. Tadi kita belakang samping. Karena apa? Buat parkir, buat alur ininya aksesnya nggak muat buat jalannya, akhirnya pindah belakang samping depan sana. Iya. Nah ini sebenarnya gerbangnya itu Bu, alun-alun sana tuh kelihatan dari sini, karena kan kecil Bu. Jadi dua mobil aja nggak muat. Yang gua jalan sunyi. Ya, jalan sini lagi ini tuh ada mobil putih lihat tuh buat gerbangnya tuh, atau alun-alunnya. Aslinya depannya itu. Nah ini kolam ini sebagai sirkulasi air Ibu dulunya. Oh. Jadi buat pendingin. Nah itu nanti ada alurnya sana. Jadi orang yang puasa nyepi itu terasa sejuk karena ada air yang Aliran air. masuk dan angin yang masuk. Jadi yang puasa atau bertapa nyepi itu adem, kayak dibikin AC buatan yang terbuat dari angin dan air. Nah itu depannya itu nanti bisa lihat. Nah ini pintu utamanya ini Bu, gerbang situsnya. Nah, ini kotak-kotak. Makanya anak kecil kalau masuk ke TV pintunya kotak-kotak Serem. kayak kue waffle gitu. Ada Cinanya masuk. Iya. Nah ini pohon langkanya juga masih ada Ibu, pohon bidaranya. Gede sampai gede banget nih. Jangan kaget Bu kalau bau-bau agak ini dari pohon bidara Bu, daunnya busuk. Nah ini kalau mau tahu depannya di sini dulu Bu alurnya, mangga. Nah, sebelum ada Kesultanan Islam masuk, ini Bu, Taman Sari ini, jadi kita ada arcanya Bu di sini, arca Dewa Siwa. Jadi masyarakat sini kalau masih dipakai adatnya, kalau ada haul, Hindu berarti. ya dulu kan Hindu Bu, ternak Hindu Buddha. Nah ini bisa masuk ke dalam gua pengawal Ibu, karena musim hujan kan penuh nih air kolamnya, jadi nggak ada salurannya, jadi macet lah jadi mampet karena bangunan yang sekarang, jadi kita nggak bisa nembus lagi ke dalam. Udah penuh airnya dalam, kalau musim kemarau bisa. Iya. Nah ini gua pengawal itu buat istirahatnya para pengawal kesultanan, ada prajurit pilihan. Kalau sekarang Pak Pampres dah. Jadi, nah ini alun-alunnya depannya ini Bu, depannya ini sebenarnya makanya bangunannya kayak podium. Iya. Nah ini Bu arcanya yang masih dipakai masyarakat sini. Jadi belum ada bangunan ini dulu. Ini. Ya, lagi duduk Ibu kayak di Singgasana arcanya. Maaf Ibu ya. Ini orang lagi duduk Bu, ini Dewa Siwanya lagi duduk kayak di Singgasana. Cuma agak terkikis nggak kelihatan. Jadi adatnya masih dipakai tergantung kepercayaan orang kita sendiri. Jadi kalau sering ngomong itu adat dipakai itu, jadi kalau sering ngomong kita bukan istilahnya naruh sesuatu ke nyembah ke batu atau gimana. Jadi kalau sering ngomong kita bentuk penghormatan buat leluhur kita. Jadi budaya. Jadi nggak bisa dibuang budaya. Jadi buat ngenang leluhur gitu. Nah ini depannya ini, makanya ini gerbang utamanya ini Ibu masuk. Makanya bangunannya kayak panggung podium tuh depannya itu. Makanya di belakang itu bangunan utamanya karangnya nanti Ibu. Itu yang nembus pengawal itu ke situ. Ya, kalau masuk kita nembus sini Ibu. Jadi urut sini masuk. Nah ini kan depannya, makanya ada pos jaga pengawal prajurit pilihan, ada pos jaga prajurit biasa namanya Gua Simanyang Ibu tuh. Nah itu buat situ prajurit biasanya. Jadi kalau sekarang pos sapam lah. Jadi kalau masuk sini harus lapor dulu kedua prajurit. Nah baru lewat situ. Tuh. Kenapa ya bentuknya kayak gini batu-batunya? Ya ini karang-karang laut Ibu. Jadi karang lautnya tersendiri, mohon maaf Bu, tadi saya belum jelasin, ini karang lautnya tersendiri bukan diambil dari pantai Cirebon atau pantai utara. Diambil dari Gunung Kidul, di Yogyakarta. Tepatnya di Pantai Baron Ibu. Ya kalau dengan secara logika dipikirkan harus sehat kan jauh Ibu. Kita menggunakan apa, belum ada dam-dam truk atau gimana. Nah itu kalau menurut cerita orang tua dulu nih sama aja dengan cerita legenda 1000 candi Bu. Dalam satu malam dibikin. Kalau bikinan 1596 sampai 1798. Nah ini Bu, ini depannya. Nah itu kalau tempat ada cat itu namanya Bangsal Jinem. Jadi bangsal itu bahasa Jawa, artinya ruangan atau tempat. Jadi ini fungsinya buat ngasih wejangan, nasihat atau pidato bahasa sekarangnya. Nah ini ada maknanya, ada artinya Ibu dari jinemnya sendiri. Kalau jinem itu kalau menurut angka itu kalau bahasa Jawa siji 6, 16.
Nah, kalau menurut ajaran Islam, penjabarannya itu, makanya jinem dalam menurut ajaran Islam itu rukun yang Islam itu ada yang 6 itu rukun iman. Nah, itu yang nomor 1 itu kita harus yakinin iman kepada Allah, makanya ada 1, 6. Nah, kalau menurut kalimat jinem itu pujian atau omongan atau perkataan. Jadi kalau ngomong-ngomong di sini kita nggak boleh ngomong sembarangan, Ibu. Jadi ngomong yang baik-baik, pujiannya yang baik-baik gitu. Dan ini kan depannya ini buat tipuan, jadi banyak pintunya sebenarnya, Ibu. Jadi, nah itu ke emasnya itu sebenarnya buntu tuh pintunya. Oh, buntu. Nah, itu depan ada pintunya lagi. Sebenarnya depan tuh di balik. Oh, di balik itu ada pintu. Betul. Oh. Nah, ini ada lagi di sini, Bu. Oh. Ada 3 pintu. Jadi buat ngeco. Jadi kalau ngomong, kalau orang yang nggak tahu kan mau masuk, ini nyari dulu pintunya mana nih yang hasilnya. Jadi buat jebakan juga intinya, sebenarnya buat benteng juga pada zamannya Sultan itu. Nah, ini alurnya ke sini nanti. Ya, siap. Nah, ini bangunan pusat Pulkarangnya nanti di sini nih. Ini jangan kaget, Ibu, nanti pintu keluar masuknya pendek-pendek nih. Ke dalam ruangan guanya nanti. Itu ada maknanya. Kenapa pendek-pendek? Jadi kita harus nunduk, harus hormat, nggak boleh sombong. Iya, iya. Apalagi nanti kita masuk ke ruangannya sempit, satu badan, itu buat intervensi kita. Jadi kalau kita mau ngomongin orang, bicara orang, lihat dulu kitanya betul belum. Nah, ini kalau nggak ditutup, Bu, nembusnya ke sini. Tadi intinya soalnya banyak insiden orang nunduk di pintunya, kejedot di balokan kayunya, berdarah, jadi air kita skip aja daripada bahaya, jadi samping. Nah, ini kalau kunjungan sini, keluarga Sultan ini duduk-duduknya sini, Bu. Nah, makanya disebut mande beling. Mande itu balai atau tempat duduk yang terbuat dari marmer, atasnya belingnya itu keramik-keramik yang ditempel sampingnya dari Cina sama Belanda. Persis kayak di keraton betul, juga. Ibu. Nah, itu karena kaitan dari itu karena bawaan salah satu dari istri Sunan Giri dari Cina, Putri Ongdin tadi. Nah, ini ada kaitannya dengan Putri Ongdin tadi. Nah, ini bikin ademnya ini orang bertanya yang terbuat dari marmer. Jadi orang duduk adem. Nah, ini barangkali mau nyoba boleh, Bu, mangga. Ini hitung-hitung cucunya Sultan lagi pada bermain sini nih. Tuh, ini jangan kaget, ini karena termakan usia, Bu, urat-uratnya karena itu kiki. Banget. Iya. Ini adem, tuh. Nih keramiknya. Kalau orang Jawa karena keramik atau marmer suka dilap, makanya kinclong disebut kaca atau beling, buat kacaan gitu. Dan di sini ada mitos dulu. Nah, mitos ya. Nah, ini Ibu ada ya. Nah, di sini yang dulu terkenal kalangan masyarakat sini ada satu mitos di Gua Sunan lagi yang nggak boleh disentuh atau dipegang sama anak gadis perawan yang belum nikah, Ibu. Ini nggak boleh. Itu namanya patung perawan sunti. Nah, ini perawan suntinya simbolnya sekarang gini, Ibu Ade ya. Dulu simbolnya patungnya berbentuk seorang perempuan. Jadi patungnya duduk di situ. Nah, menghadap ke timur, pakai kemben atau kebaya, adatnya adat Cina, Ibu, kembennya. Jadi posisinya menghadap ke timur, raut wajahnya kayak sedih, kayak ngelamun. Jadi pengertian dari perawan sunti itu tersendiri perawan tua yang nggak laku menikah sampai meninggal nggak dapat jodoh lah intinya. Nah, itu mitosnya tadi. Kalau yang megangnya seorang gadis atau perawan yang belum menikah nanti nggak dapat jodoh. Nah, itu raut wajahnya lagi sedih, jadi menghadap timur. Jadi kayak nunggu suatu angin datang dari jodoh lah kasih ngomong. Nah, kenapa posisinya di tengah jalan? Itu ada pepatah orang tua dulu yang bilangin sama anaknya, terutama anak perempuannya. Jangan ngalangin iya, pintu. Betul, Neng jangan duduk atau berdiri depan pintu, ntar pamali. Pamalinya apa? Ngalangin pintu, ngalangin jalan, jadi orang nggak bisa lewat intinya gitu. Nah, ini ikon gua sudah lagi ini yang 1596-nya, Ibu, yang pertama kali. Ini gua peteng, itu peteng itu bahasa Jawa. Nah, artinya gelap. Nah, itu fungsinya buat melatih ilmu kekebalan tubuh. Jadi kalau badannya mau kuat, suruh tirakat atau puasa di situ, nanti kita bisa masuk. Nah, itu atapnya kayak Cina, namanya cungkup gua puncit kayak kelenteng atapnya, Bu ya. Nah, itu buat menara pengintai, menara pengawas. Jadi buat penjagaan. Jadi dulu yang prajurit yang pintar memanah itu jaga di atas. Jadi buat jaga anak-anak Sultan kalau bermain sini, apalagi kalau ada musuh masuk kelihatan dari atas, Ibu. Dan ini kalau airnya masih berfungsi, Ibu, Gua Sunan Ragi itu disebutnya indah banget, waterpool bahasa ininya. Jadi taman air juga. Karena kemajuan zaman, jadi titik airnya nggak berfungsi lagi, jadi tidak kenangan aja. Jadi kalau musim hujan baru ada airnya. Nah, itu dulu luas 30 hektar, sekarang tinggal cuma 3 hektar, Ibu. Nah, itu sampai ke sana, Bu, daerah kandang perahu, evakuasi. Jadi jalan evakuasi itu ada daerah kandang perahu yang buat nyimpen perahu. Jadi dulu kita jalan kaki, nggak bisa langsung jalan kaki ke sini, jadi pakai perahu atau rakit. Jadi pakai getek dulu. Jadi dari perahu, jalan ke depan, simpen, baru jalan kaki ke sininya. Ya, disebut juga bahasa Jawanya Segara Amparan Jati. Jadi segara itu air, Ibu, segoro yang melingkup Taman Sari atau danau. Jadi dan pohon jati yang melingkup ini. Jadi seolah-olah di kayak danau-danau atau di pulau gitu. Jadi kasar ngomong kita kayak di taman air yang di tengah-tengah danau gitu. Nah, ini tidak semuanya guanya itu buat bertapa.
Nah tadi ada sebenarnya sebelah itu ada 2 ruangan, gua pawon sama gua lawa. Pawon itu kata orang Jawa dapur, tapi itu fungsinya bukan buat masak, tapi buat menyimpan makanan Ibu. Jadi buat nyimpan makanan yang udah siap makan, siap matang lah, siap saji yang dibawa dari keraton. Kalau dia penuh di gua pawon ini pindah di gua lawa. Jadi kalau ibu-ibu sebenarnya keluarga Sultan sini, kalau sebenarnya ibu keluarga Sultan nih main-main sini, kalau lapar haus ambil makannya di gua pawon gitu. Nah ini apalagi keren gua langse. Langse itu bahasa Cina Ibu. Artinya langse itu tirai atau hordeng yang terbuat dari air. Jadi orang yang berzikir berdoa itu ketutup buat tirai dari atas. Jadi tirainya air Ibu tutupin. Jadi orang yang di luar itu nggak bisa ngeliat di dalam, tapi orang yang di dalam bisa lihat keluar karena tertutup dengan tirai air tadi. Nah itu sampingnya ada patung gajah melambangkan keratonnya sultan atau raja. Tuh ke kanan. Kenapa pakai gajah? Karena gajah itu buat gagah perkasa. Nah itu peletakan batu pertamanya di situ Ibu, buat pembangunan Singaraja. Nah ini barangkali mau masuk kita bisa lewat samping sana. Barangkali ini kan patungnya beda juga ya. Jadi itu sugestinya atau mistisnya tergantung anaknya lah ini kitanya. Ya kalau Nengnya takut lewat samping Neng bisa Neng nanti. Lewat samping aja, nggak boleh nggak sopan. Ya jadi lewat samping nanti bisa. Bukan bersaya tapi kan nggak boleh. Nah ini barangkali mau masuk bisa Bu. Mau masuk. Ini nembusnya ke sana nanti. Nah kalau ini sini aja, Iya. supaya ini kesini kita semua, Aman. jadi Nengnya aman. Takut. Ya itu kan namanya mitos kan, Iya. kita percaya nggak boleh. Harus menghormati Ya, aja. mitos kan sebenarnya nggak, itu kan kita percaya nggak boleh musyrik. Tapi percaya dan percaya ada. Makanya ya kalau kita ini ya udah kita jalanin aja. Mitos. Ya. Tapi harus dihormati. Iya. Jadi apa supaya perempuan ditutupin itu jadi nggak bisa kelihatan sama yang laki, dijaga privasinya atau auratnya. Pernah dengar nggak di Gua Singaraja ada pintu yang bisa nembus ke Mekah Madinah?